Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali yang kemarin sempat tertunda selama 2 pekan. Sebelumnya, yaitu membahas mengenai investasi jangka pendek. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai investasi jangka panjang. Memang pada pembahasan investasi jangka pendek banyak pertanyaan yang terlontarkan, yaitu berkaitan dengan latihan mengenai prosentase di dalam soal tersebut. Bagaimana ketika tidak ada prosentase di dalam soal tersebut? Penyelesaiannya seperti apa? Kalau tidak ada prosentase ya berarti tidak perlu dihitung, cukup hanya menghitung berapa jumlah lembar saham dan nominal yang ada di dalam soal tersebut. Itulah sedikit ulasan untuk minggu kemarin. Nah, sekarang kita membahas mengenai investasi jangka panjang. Apa itu investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang ini adalah investasi yang berjangka waktu panjang atau di sini kurun waktunya lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun ya. Berikutnya membahas mengenai tujuan investasi jangka panjang. Tujuan investasi jangka panjang yang pertama adalah mendapatkan sumber penghasilan tetap. Nah, sumber penghasilan tetap bagi sekuritas utang atau obligasi ini berupa bunga selama jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk investasi jangka panjang yang berupa sekuritas ekuitas atau saham, ini penghasilan tetapnya berupa dividen yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank. Itu tujuannya kenapa memilih investasi jangka panjang berupa sekuritas saham. Kemudian yang kedua, ini adalah membentuk atau menyisihkan dana khusus, sehingga memang harapannya perusahaan mendapatkan penghasilan yang lebih, maka dia menyisihkan dananya untuk diinvestasikan. Yang ketiga, ini mempengaruhi secara signifikan usaha dan manajemen dari perusahaan lain atau investor. Nah, ini nanti akan dibahas secara detail bagaimana bisa mempengaruhi secara signifikan dan keuntungannya apa itu di latihan soal. Dan yang keempat adalah untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan yang terakhir, mendapatkan pasaran dari produk yang dihasilkan dan pasokan bahan yang diperlukan. Mengenai akuntansi dari sekuritas baik untuk utang atau obligasi maupun saham atau ekuitas ini sebenarnya sama dengan apa yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, yaitu untuk investasi jangka pendek. Nah, untuk yang investasi jangka panjang, mulai dari obligasi. Bagaimana ketika perusahaan memperoleh obligasi tersebut, tapi dengan tujuan investasi jangka panjang? Artinya apa? Tidak untuk diperjualbelikan, sehingga memang dimiliki sampai masa jatuh tempo. Ketika perusahaan menginvestasikan, melakukan transaksi pembelian obligasi, ya berarti jurnalnya sama, karena di situ adalah aset yang bertambah berupa investasi jangka panjang yang obligasi. Sehingga jurnalnya debitnya adalah investasi jangka panjang obligasi, kreditnya kas, karena ada uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan investasi jangka panjang berupa obligasi. Itu pada waktu perolehan. Nah, kemudian ketika menjual obligasi itu sendiri. Ketika menjual, maka tentunya perusahaan memperoleh kas. Nah, kas yang diperoleh itu berapa, maka dicatatkan di situ di sisi debit. Kreditnya, ketika dia mendapatkan kas, apa yang dilepas? Yang dilepas adalah investasi obligasinya, maka investasi obligasinya dicatat di sisi kredit. Serta perlu diingat, di situ ada selisih atau tidak antara harga perolehan dengan harga jual obligasi tersebut. Nah, selisihnya tersebut maka dimasukkan sebagai laba ataukah rugi dari penjualan investasi jangka panjang. Berikutnya,
Nah, ini yang disampaikan tadi. Jadi untuk obligasi adalah keuntungannya mendapatkan bunga obligasi itu sendiri. Nah, untuk pencatatan bunga obligasinya seperti apa? Nah, untuk mencatatkan pendapatan dari bunga obligasi sendiri itu sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu debitnya kas, kreditnya pendapatan obligasi. Diisi sesuai dengan nominal yang diperoleh. Setelah membahas mengenai akuntansi untuk obligasi, maka kita lanjutkan untuk yang saham atau ekuitas. Nah, untuk saham atau ekuitas bagaimana? Sama ya, nggak ada bedanya. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Nah, untuk yang jangka panjang ketika memperoleh pada waktu peristiwa untuk mendapatkan investasi jangka panjang berupa saham ya berarti sama debitnya investasi jangka panjang saham, kreditnya kas karena memang ada uang yang dikeluarkan pada waktu memperoleh saham tersebut. Nah, kemudian untuk transaksi penjualan, bagaimana? Ketika melakukan transaksi penjualan, ya berarti berapa kas yang diperoleh, maka dicatat di sisi debit. Kasnya sesuai dengan harga penjualan itu. Nah, kemudian kreditnya yang dilepas itu sendiri adalah investasi jangka panjang sama selisih antara harga jual dan harga beli dari saham tersebut. Baru kemudian inilah yang dinikmati dari investasi saham, yaitu pendapatan dividen. Ya, pendapatan dividen bagaimana pencatatannya sama ya ketika itu baru diumumkan maka diakui sebagai piutang dividen. Tapi ketika itu sudah diberikan atau dibagikan maka diakui sebagai kas dan mengurangi atas piutang dividen. Nah, di sini bedanya dengan yang jangka pendek. Kalau jangka pendek itu tidak ada bagian kepemilikan atas saham atau ekuitas. Tetapi kalau jangka panjang nanti ada bagian untuk kepemilikan saham atau ekuitas. Nah, akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya inilah yang membedakan gitu nggih antara investasi jangka pendek dengan investasi jangka panjang pada saham. Nah, investasi jangka pendek pada saham kemarin sudah kita bahas gitu ya. Jadi hanya seputar pendapatan dividen gitu. Nah, untuk investasi jangka panjang di sini saham tersebut kepemilikannya terbagi menjadi 3. Yang pertama kurang dari 20%. Ketika investor itu memiliki saham kurang dari 20%, maka manfaat yang diperoleh adalah pendapatan dividen, sama ya di investasi jangka pendek. Sehingga pengaruhnya tidak signifikan gitu ya atas perusahaan investor. Nah, bagaimana pencatatan metode akuntansinya? Pencatatan metode akuntansinya dengan menggunakan metode biaya. Itu kepemilikan bagian pertama. Kemudian yang kedua, bagian kepemilikan 20% hingga 50%, di sini investor memiliki pengaruh yang signifikan. Apa manfaat yang diperoleh itu? Manfaat yang diperoleh di sini adalah perusahaan investor ketika memperoleh laba akhir periode ini akan dibagikan kepada investor. Tapi khusus investor yang memiliki saham tersebut dengan persentase 20% hingga 50%. Sehingga ketika saudara memiliki ya saham pada perusahaan investor atau saudara membeli saham pada perusahaan dengan kepemilikan di atas 20%, maka di sini saudara akan menikmati laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Berapa besaran laba yang saudara nikmati? Ya sesuai dengan persentase saham yang saudara miliki. Misalnya saudara memiliki saham
pada perusahaan tersebut itu sebanyak 45%, ya berarti saudara menikmati laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan tersebut di akhir periode sebesar 45%. Itu. Nah, misalnya tahun 2018 perusahaan tersebut memperoleh laba bersih senilai 100 juta. Sedangkan saudara memiliki saham sebanyak 45% dari perusahaan tersebut. Berarti berapa laba yang saudara peroleh gitu ya. Nah, laba yang saudara peroleh atau bagian laba yang saudara peroleh ya berarti 45% dari 100 juta. Itu untuk yang kisaran kepemilikan saham 20% hingga 50%. Nah, metode akuntansinya bagaimana ya? Untuk kepemilikan ini yaitu metode akuntansinya dengan menggunakan metode ekuitas. Kemudian bagian yang ketiga, ini kepemilikan apabila lebih dari 50%. Ketika kepemilikan lebih dari 50%, pengaruhnya sangat signifikan gitu ya, yaitu mampu mengendalikan atau diperbolehkan mengendalikan atau mengkontrol penuh terhadap perusahaan tersebut atau dari perusahaan investor tersebut. Nah, metode akuntansinya yaitu dengan menggunakan metode ekuitas dan prosedur konsolidasi ya, karena di sini ada penyatuan perusahaan antara induk dan anak gitu. Mengenai penilaian dan pelaporan dari investasi jangka panjang itu ya, itu sama ya, cuman di sini ditunjukkan akunnya ya. Kalau kemarin akunnya adalah berupa investasi jangka pendek, ya berarti di neraca di sini ya akunnya ditunjukkan yaitu investasi jangka panjang. Karena nanti ada dua kemungkinan ya, ketika perusahaan itu selain dia menginvestasikan untuk jangka panjang, dia juga menginvestasikan jangka pendek. Sehingga harus dipisahkan akunnya. Berikutnya adalah latihan atas sekuritas obligasi. Misalnya di sini pada tanggal 1 November 2015 PT Angkasa Cemerlang ini membeli sebanyak 500 lembar obligasi dari PT Sumber Rezeki dengan nilai nominal Rp100.000 per lembarnya. Obligasi tersebut dikeluarkan pada 1 Mei 2015 yang berjangka 5 tahun. Inilah yang menunjukkan ya investasi tersebut merupakan investasi jangka panjang karena melebihi dari satu periode akuntansi. Obligasi dibeli dengan kurs 98%, bunga 18% dan dibayar tiap semester yaitu 1 Mei dan 1 November. Biaya yang dikeluarkan adalah komisi broker, pajak, dan administrasi senilai Rp676.000. Kemudian pada 1 November tahun 2019, PT Angkasa Cemerlang menjual seluruh obligasi PT Sumber Rezeki dengan harga 102%. Biaya yang dikeluarkan untuk broker, pajak, serta administrasi sebanyak Rp765.000. Nah, saudara diminta untuk menyusun jurnal yang diperlukan. Di sini perlu kita pahami gitu ya. Pada 1 November membeli 500 lembar obligasi dan dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, berarti jatuh temponya tanggal berapa ini? Gitu ya. Nah, berarti jatuh temponya ya berarti 5 tahun yang akan datang, yaitu 1 November 2016, 17, 18, 19, 20. Berarti jatuh temponya yaitu 1 November 2020. Nah, tapi di sini perusahaan menjual pada bulan November 2019 sehingga belum sampai jatuh tempo itu perusahaan sudah menjualnya. Bagaimana nanti? Nah, maka kita bahas di slide berikutnya untuk penyelesaian. Sebelum kita masuk ke penjurnalan, maka kita harus menyelesaikan terlebih dahulu atas perhitungan dari harga perolehan. Nah, untuk harga perolehan, seperti yang saya sampaikan gitu ya di awal pada waktu membahas mengenai investasi jangka pendek, yaitu berapa jumlah lembar saham
dikali dengan nominal atas, berapa jumlah lembar obligasi dikali dengan nominal obligasi gitu ya per lembarnya. Karena ini pembahasannya baru obligasi untuk sahamnya nanti berikutnya. Nah, untuk menghitung obligasi di sini atas harga perolehannya, karena di dalam soal atau kasus tersebut itu pembeliannya dengan kurs obligasi 98%, berarti ya dimasukkan 98% dikali 500 lembar dikali 100.000 per lembarnya atas obligasi tersebut. Sehingga ketemu harga perolehan atas obligasi sebesar 49 juta. Untuk mendapatkan 500 lembar obligasi, perusahaan harus mengeluarkan biaya komisi pajak dan administrasi sebesar 676.000. Sehingga harga perolehan atas obligasi sebanyak 500 lembar itu 49.676.000. Nah, karena penjualannya itu tidak sampai jatuh tempo gitu ya, melainkan baru 4 tahun sudah dijual, berarti di sini pada waktu penjualan harus menghitung nilai buku saat penjualan obligasi. Cara untuk menghitung nilai buku saat penjualan obligasi yang perlu dipertimbangkan adalah penghitungan atas diskonto obligasi. Bagaimana cara menghitung diskonto obligasi? Nah, untuk menghitung diskonto obligasi di sini saudara harus membandingkan antara nilai dari nominal obligasi itu sendiri dengan harga beli. Nah, nilai dari nominal obligasi itu sendiri adalah 500 lembar dikali per lembarnya 100.000, berarti 50 juta. Nah, harga belinya dengan kurs 98% dan masih ada biaya komisi, pajak dan lain-lain sebesar 49.676.000. Sehingga diskon untuk obligasi di sini selisihnya 324.000. Nah, kalau sudah ketemu nilai diskonto obligasinya 324.000, berarti amortisasi selama kepemilikan yaitu 4 tahun mulai dari 1 November 2015 sampai 1 November 2019, 12 kali 4 yaitu 48 bulan. Nah, kita kalikan dengan 5.400 rupiah. 5.400 rupiah itu dari mana? 324.000 diskonto obligasi dibagi ya sebanyak 60 bulan. Kenapa 60 bulan? Karena itu jangka waktunya adalah 5 tahun, 12 kali 5. Sehingga ketemu 5.400. Karena hanya dimiliki selama 4 tahun, berarti 48 dikali 5.400. Sehingga ketemu 259.200 rupiah. Nah, ketika sudah ketemu amortisasi selama kepemilikan, maka kita jumlahkan biaya perolehan obligasi ditambah dengan amortisasi selama kepemilikan. Nah, sehingga ketemu nilai buku saat penjualan, yaitu sebesar 49.935.200 rupiah. Berikutnya, menghitung harga penjualan. Pada kasus soal disampaikan bahwa kurs dari harga jualnya adalah 102%. Berarti saudara menghitung 102% dikali 500 lembar obligasi dikali harga per lembar dari obligasi tersebut 100.000. Sehingga ketemu 51 juta. Nah, pada waktu penjualan investor tersebut masih harus mengeluarkan biaya komisi pajak dan administrasi sebesar 765.000, sehingga uang yang diperoleh itu hanya 51 juta dikurangi dengan 765.000. Maka ketemunya 50.235.000. Nah, di sini harus dikurangi terlebih dahulu dengan nilai buku saat penjualan obligasi. Nilai buku saat penjualan obligasi itu adalah 49.935.200. Nah, inilah bedanya untuk membandingkan antara investasi jangka pendek dengan investasi jangka panjang atas obligasi.
pada waktu pembahasan investasi jangka pendek atas obligasi itu hanya membandingkan penjualan bersih dengan harga perolehan. Tapi untuk jangka panjang di sini berarti harus membandingkan penjualan bersih dengan nilai buku obligasi pada waktu dijual. Nah, nilai buku obligasi pada waktu dijual itu sebesar 49.935.200. Tadi perhitungannya sudah disampaikan sebelumnya. Sehingga ketika sudah dibandingkan antara harga jual dengan nilai buku obligasi, maka ketemu laba penjualan obligasi karena harga jual lebih tinggi. Tapi kalau sebaliknya harga jualnya lebih rendah, berarti bukan laba, melainkan rugi penjualan obligasi. Maka laba penjualan obligasi pada kasus ini yaitu sebesar 299.800.000. Berikutnya untuk menghitung pendapatan bunga obligasi. Nah, untuk menghitung pendapatan bunga obligasi di sini yang perlu diperhatikan adalah berapa bunga yang diberikan per tahun, ya. Kemudian dikalikan dengan lembar obligasi dan dikalikan dengan harga obligasi per lembarnya. Nah, pencatatannya bagaimana gitu ya? Untuk pencatatannya ini menyesuaikan. Pada kasus kali ini itu disampaikan bahwa bunga obligasi akan dibagikan setiap bulan Mei tanggal 1 dan bulan November tanggal 1 karena setiap satu semester dibagikan. Nah, sehingga pada waktu tanggal 1 Mei maka perusahaan melakukan pencatatan debitnya kas, kreditnya pendapatan bunga obligasi selama 6 bulan. Berarti berapa besarannya? Nah, di situ di kasus tersebut bunganya berapa persen? 18%. Maka 18% dikali. Karena 18% itu untuk 1 tahun, ya berarti dikali 6/12. Nah, yang dibagikan setiap 1 semester. Dikali 500 lembar, dikali 100.000. Sehingga ketemu 4.500.000. Itu pada tanggal 1 Mei. Nah, sekarang tanggal 1 November. Nah, di tanggal 1 November juga sama, melakukan pencatatan atas pendapatan bunga obligasi. Debitnya kas, kreditnya pendapatan bunga obligasi. Sebesar 4.500.000. Nah, sekarang pada akhir periode. Nah, kalau di akhir periode di sini, bulan Desember. Nah, karena bulan Desember ini mau tidak mau harus menyusun laporan keuangan. Nah, bagaimana pendapatan bunga obligasi, padahal pendapatan bunga obligasi tersebut baru diberikan pada bulan Mei gitu. Ya berarti harus menghitung ya bulan November sama bulan Desember. Berarti cukup 2 bulan. Ya, maka 18% dikali 2/12 dikali 500 kali 100.000. Itu besarannya. Nah, pencatatan akunnya bagaimana itu ya? Nah, pencatatan akunnya apakah pendapatan bunga obligasi di bulan Desember itu sudah diterima? Belum. Maka diakui sebagai piutang bunga obligasi. Begitu. Nah, baru di bulan Mei ketika menerima, maka karena sudah dilakukan pencatatan pendapatan bunga obligasi selama 2 bulan, berarti pendapatan bunga obligasi di bulan Mei pada waktu menerima itu hanya 4 bulan saja. Begitu. Baru sekarang kita masuk ke pencatatan akuntansinya gitu ya. Nah, pada waktu memperoleh investasi jangka panjang ya, atau pada waktu membeli obligasi, maka jurnalnya debitnya investasi jangka panjang obligasi, kreditnya kas senilai dengan harga perolehan 49.676.000. Pada waktu penjualan, maka ini tadi yang sudah kita pertimbangkan dengan amortisasinya. Nah, maka jurnalnya debitnya kas 50.235.000, investasi jangka panjang obligasinya ini setelah sudah kita hitung tadi ya,
Rp49.935.200. Itu sesuai dengan penjualan di tahun 2019 yang sudah mempertimbangkan adanya amortisasi. Kemudian kreditnya ini adalah selisihnya antara harga perolehan dengan harga jual di tahun 2019. Laba penjualan investasi jangka panjang sebesar Rp299.800. Sekarang untuk jurnal dari pendapatan bunga obligasi. Tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya gitu ya. Jurnal untuk melakukan pencatatan pendapatan bunga obligasi, yaitu debitnya kas, kreditnya pendapatan bunga obligasi. Ini saya anggap normal, yaitu setiap 6 bulan sekali atau 1 semester. Ya, berarti besarannya adalah 4.500.000. Setelah membahas mengenai contoh atau latihan soal dari obligasi, maka berikutnya adalah untuk sekuritas saham yang jangka panjang gitu ya. Karena yang jangka panjang tadi bagian kepemilikannya terbagi 3 gitu ya. Kurang dari 20%, antara 20% sampai 50% dan lebih dari 50%. Kalau kurang berarti bukan hampir sama ya, memang sama gitu ya. Pada waktu pembahasan di jangka pendek. Nah, kalau di antara 20-50%, maka di sini investor itu tidak hanya mendapatkan pendapatan dividen saja gitu ya, tetapi ini lebih ya, dia mendapatkan laba yang diperoleh perusahaan pada akhir periode. Gitu. Bagaimana kalau lebih dari 50%? Kalau lebih dari 50%, maka bisa mengendalikan atas perusahaan tersebut ya, atau perusahaan investor. Nah, sehingga untuk sekuritas saham di sini saya akan menjelaskan bagi yang kepemilikan karakter kedua gitu ya, antara 20-50%. Nah, di sini contohnya pada tanggal 21 Mei 2019 ada perusahaan PT Pesona Alam membeli 1 juta lembar gitu ya. 1 juta lembar saham PT Gempita Perdana dengan kurs 110%. Biaya yang dikeluarkan adalah berupa komisi broker pajak dan administrasi senilai Rp2.750.000. Nilai nominal atas saham yaitu Rp500.000 per lembarnya dan kepemilikan sahamnya sebesar 35%. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan atau investor memperoleh laba periodik sebesar Rp21.750.000. Saudara diminta untuk menyusun jurnal yang diperlukan. Berikutnya kita bahas satu persatu gitu ya. Penyelesaian untuk penghitungan biaya perolehan. Bagaimana untuk menghitung biaya perolehan? Sama ya. Pada waktu membeli saham, kursnya berapa? 110%. Maka 110% dikali berapa lembar yang dibeli? 1 juta lembar. Dikali berapa harga per lembarnya? Rp500. Sehingga uang yang dikeluarkan sebanyak 550 juta. Tapi ternyata tidak hanya 550 juta, masih ada beban memberikan biaya komisi pajak dan administrasi sebesar 2.750.000. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 1 juta lembar saham yaitu 552.750.000. Dan kepemilikan ini disampaikan di dalam soal itu 35% atas saham perusahaan investor. Selanjutnya membahas mengenai penghitungan laba yang diperoleh oleh investor. Di sini investornya kebetulan adalah PT Pesona Alam. Nah, berapa laba yang diperoleh gitu ya dari PT Pesona Alam atas investasinya kepada perusahaan PT Gempita Perdana, maka melihatnya adalah persentase yang dimiliki atas saham tersebut. Persentase yang dimiliki atas perusahaan tersebut itu sebesar 35%. Nah, sekarang
berapa laba yang diperoleh pada bulan Desember? Laba yang diperoleh pada bulan Desember itu sebesar 21.750.000. Sehingga PT Pesona Alam ya, mendapatkan bagian 35% dikali 21.750.000, yaitu sebesar 7.612.500. Nah, sehingga di sini nilai investasi saham pada tanggal 31 Desember 2019 tidak hanya sebesar harga perolehan gitu ya, 552.750.000, melainkan setelah ditambah laba periodik yang hanya mendapatkan bagian 35%, yaitu senilai Rp560.362.500. Berikutnya masuk untuk pencatatan jurnalnya. Pada waktu perolehan, maka sama ya, jurnalnya debitnya investasi jangka panjang atas saham, kreditnya kas sebesar harga perolehan Rp552.750.000. Nah, baru berikutnya pada waktu pembagian laba bersih. Nah, ketika mendapatkan pembagian laba bersih di akhir periode, maka jurnal yang dicatat oleh investor yaitu debitnya investasi jangka panjang saham, kreditnya pendapatan investasi saham. Karena apa? Karena tidak langsung diterima dalam bentuk kas atau secara tunai gitu ya, tapi menambah dari investasi perusahaan. Sehingga debitnya investasi jangka panjang saham, kreditnya pendapatan investasi saham sebesar 35%-nya tadi dari laba yang diperoleh perusahaan investor, yaitu Rp7.612.500. Demikian pembahasan untuk perkuliahan pada pekan kali ini, yaitu melanjutkan dari investasi jangka pendek yang kemarin sudah kita bahas. Berarti untuk investasi, materi investasi sendiri di bab 4 ya, untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang sudah tersampaikan. Baru minggu depan kita melanjutkan mengenai aset tetap gitu ya. Nah, jadi harapan saya saudara semua nanti bisa belajar terlebih dahulu ya sebelum saya berikan media offline gitu ya. Nah, terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan apa yang sudah saya sampaikan. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.